Sekarang saya sapa dulu ya. Baik, teman-teman yang terkoneksi dalam aplikasi Zoom Cloud Meeting, apakah bisa mendengar dengan jelas suara saya? Mohon angkat tangan kalau bisa mendengar dengan jelas. Tolong lambaikan tangan ke kamera. Baik, kita sudah terkoneksi oleh 50 orang terpilih nih dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan yang kami anggap merepresentasikan kondisi masyarakat hari ini juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini, mendengarkan nanti paparan, tapi ada rules-nya yang harus kita pegang. Nanti speaker kawan-kawan akan di-mute oleh operator, dan mohon izin nanti ketika bertanya, saya berikan kesempatan bertanya, silahkan angkat tangan saja. Nanti saya akan menyebut nama dan asalnya yang dipersilahkan, baru setelah saya persilahkan dapat bertanya. Jika dimengerti, boleh diangkat tangannya? Boleh angkat tangannya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya menyapa untuk teman-teman yang terkoneksi dalam aplikasi Zoom Cloud Meeting, yang pada kesempatan ini kita akan mengadakan kegiatan webinar FGD dengan tema strategi pelibatan masyarakat sebagai solusi dalam menangkal ancaman Kamtibmas di masa pandemi COVID-19. Jakarta, 22 April 2020. Peserta Zoom yang saya hormati dan narasumber yang berbahagia, Indonesia hari ini, bahkan dunia hari ini sedang disibukkan, direpotkan oleh sebuah isu yang kemudian menarik energi publik. Isu itu pada konteks kesehatan dikenal dengan COVID-19, di mana virus ini berawal dari sebuah negara kemudian menyebar ke berbagai negara. Yang terjadi hari ini, publik kemudian melihat situasi ini dalam berbagai perspektif. Ada yang bisa menyikapinya dengan baik, ada juga yang terjebak dalam kondisi panik. Nah, karenanya dengan situasi hari ini, kemudian Divisi Humas Mabes Polri berkontribusi dalam rangka turut serta mendukung program pemerintah, utamanya dalam status pembatasan sosial berskala besar, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, dan turut serta menghimbau masyarakat agar terlibat aktif dalam memutus mata rantai persebaran COVID-19. Karenanya, dengan alasan itulah kemudian webinar ini diselenggarakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai kegiatan ini. Yang pertama, kita akan undang narasumber kita untuk maju ke hadapan. Yang pertama saya persilahkan kepada yang terhormat Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MH, Kadif Humas Polri. Boleh peserta Zoom memberikan sambutan dengan mengangkat tangan saya. Saya persilakan mengangkat tangan untuk menyambut Kadif Humas Polri. Saya persilakan Bapak Muhammad Iqbal untuk berdiri di kursi yang telah disediakan. Baik, silakan Pak Iqbal. Untuk narasumber selanjutnya, ini memang terasa sepi, terasa dingin, terasa garing, karena memang kami hanya melakukan peliputan kepada narasumber dan tidak ada respon dari mana-mana. Nah, yang kedua, kita undang narasumber yang kita anggap berkompeten juga, yang merepresentasikan pemerintah, yakni yang terhormat Bapak Dr. Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Kepadanya kami persilakan, kita bisa sambut dengan lambaian tangan untuk Pak Ali Mukhtar. Silakan Pak Ali Mukhtar berdiri di sebelah kanan Pak Iqbal dan tetap berdiri.
Ini karena physical distancing, jadi narasumber pun sudah membuat jarak satu sama lain. Selanjutnya, dari kalangan akademisi yang akan menyoroti bagaimana peran masyarakat dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Kepada yang terhormat, Dr. Emrus, dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, saya persilahkan maju ke hadapan. Kita bisa sambut dengan angkat tangan. Mohon angkat tangannya. Selanjutnya, narasumber yang keempat adalah Brigjen Pol Dr. Andus Haji Tajudin MH, Direktur Bintipmas Polri. Kami persilahkan untuk maju ke hadapan untuk menempati tempat yang telah tersedia, dan kita sambut dengan angkat tangan untuk Pak Tajudin. Baik, mohon Pak Emrus untuk ke tengah. Baiklah peserta sekalian, kita akan mengawali acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya persilahkan untuk tetap berdiri, kita akan memulai dengan Indonesia Raya. Kepada narasumber dipersilahkan untuk duduk kembali. Baiklah, setelah membuka kegiatan dengan menyanyikan Indonesia Raya, maka mari kita berdoa, menundukkan kepala kita, semoga kegiatan berjalan dengan lancar, dan tentunya kita sisipkan doa bagi bangsa dan negara kita, semoga mata rantai COVID-19 di Indonesia bisa berakhir dan kembali Indonesia dalam kebahagiaan dan keceriaannya. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MH, Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Kepada yang terhormat Bapak Iqbal, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Kakor Bimas Polri, Irjen Pol Dr. Andes Heri Sabudin Nursid, yang hadir selaku yang mewakili Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Ali Mukhtar Ngabalin, MA, selaku tenaga ahli utama KSP. Terima kasih Abang Ali Mukhtar Ngabalin. Juga saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Emrus Sihombing, selaku dosen pasca sarjana Universitas Pelita Harapan. Terima kasih Bang Emrus. Yang saya hormati Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Raden Argo Yuwono, SIK MSI, selaku Karopenmas, dan semua peserta fokus grup diskusi pagi ini, yang juga tentunya saya hormati, saya banggakan. Kita saat ini tidak seperti biasanya, tetapi ini menarik, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, kita masih ingin berbagi informasi, berbagi pandangan, tetapi satu tujuan, yaitu ingin berkontribusi untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai, dan kita ingin negara kita dengan semua penduduknya kembali tersenyum, kembali normal berkegiatan, baik dari aspek sosial, aspek apapun yang ada di dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Pertama-tama dan yang paling utama, yang sangat mulia, ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan izinnya kita masih diberi kekuatan, kesehatan, lahir dan batin di tengah-tengah situasi pandemi yang mengglobal. Rasa syukur itu harus kita jadikan energi agar kita tetap tampil prima untuk berbuat dari semua aspek kepada negara ini. Terbukti pagi ini saya merasa bahagia karena seluruh narasumber hadir di sini, dan saya lihat di layar kebanyakan anak-anak muda, para sivitas akademika, para ahli mungkin, para pemerhati sosial dan lain-lain hadir di sini untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran agar semua stakeholder, semua masyarakat tepat dan cepat mengambil suatu strategi atau kebijakan. Bapak Ibu sudah hadirin sekalian, kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini luar biasa. Bangsa Indonesia ini dulu, kalau nggak salah Kus-Plus atau Bimbo, bukan lautan tapi kolam susu. Artinya, semua yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, senusantara ini adalah karunia yang hebat dan luar biasa bagi bangsa ini. Semua kebudayaan mungkin banyak sekali, tarian dan lain sebagainya, batik, semua menjadi nilai-nilai lebih oleh negara kita yang didapat dikaruniai oleh Tuhan. Negara kita ini luar biasa. Tetapi sekaligus dalam pandangan saya, kekayaan itu apabila tidak kita kelola, kita tidak manage dengan strategi yang tepat, dengan kita berkomitmen bahwa kita bersatu, kita solid, ini akan menjadi ancaman, ya, ancaman yang sangat luar biasa pula, bisa menjadi disintegrasi bangsa. Bahkan di dalam situasi COVID ini, kalau kita tidak kelola, bukan hanya ancaman Kamtibmas, tapi ancaman disintegrasi bangsa bisa kita tuai. Tetapi insya Allah dengan
hadirnya FGD pagi ini, dengan hadirnya narasumber yang kredibel dan hadirnya Sivitas Akademika, para aktivis, para pemerhati, para tokoh-tokoh yang hadir di layar yang saya lihat, insya Allah kita bisa memberikan buah pikiran, pandangan-pandangan yang smart, yang strategik akan kita bawa ke pengambil keputusan. Kita tahu bersama bahwa tadi MC sudah menyampaikan bahwa tema dalam FGD ini adalah strategi pelibatan masyarakat sebagai solusi dalam menangkal ancaman Kamtibmas di masa pandemi COVID. Ini memang sengaja kami panitia Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekyu Divisi Humas Polri. Kami mempunyai pandangan sekali lagi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Polri, dan pemerintah tidak akan lebih optimal apabila tidak dibantu oleh masyarakat. Intinya itu. Oleh karena itu, kami ingin mendapat sebuah ide bagaimana masyarakat seharusnya, peranan masyarakat dalam menangkal pandemi COVID-19 di negara tercinta ini. PSBB sudah beberapa kota besar sudah memberlakukan, bahkan ada yang mempersiapkan diberlakukan. Ini adalah kebijakan pemerintah. Tetapi kita lihat di sana-sini, publik masih ada beberapa yang belum sadar sepenuhnya akan bagaimana strategi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Ada yang masih saja kumaha engke, eueuh pangaruna, nanti aja kita lihat dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kedisiplinan dan persatuan kalau dalam pandangan saya. Bagaimana kita semua disiplin, gitu ya, mengendorse atau melaksanakan kebijakan pemerintah, himbauan-himbauan pemerintah, dan bahkan bukan hanya disiplin, kita ikut di dalam memelihara kondisi yang ada supaya agar semakin kondusif, agar juga tetap bisa beribadah walaupun tidak di tempat keramaian, di rumah saja, berekonomi sesuai dengan arahan-arahan dari pemerintah dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya disiplin, tapi kita ikut memberikan kontribusi. Dan saya lihat di beberapa media bahwa kegotong royongan apa yang disampaikan Bapak Presiden itu merupakan ciri khas bangsa kita. Bangsa kita ini berbudi luhur, santun, dan gotong royong. Itu merupakan nilai, value yang harus kita pertahankan. Kegotong royongan ini bisa saya lihat di beberapa daerah, bahkan TNI dan Polri juga melakukan hal itu tanpa dipaksa, saling membantu, berbagi dengan sesama, mengadakan baksos, mengadakan donor darah, gitu kan, membuka dapur umum dan sebagainya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang harus kita bahas pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama para narasumber yang berbahagia, saya tidak akan banyak berbicara. Nanti insya Allah dalam momentum diskusi dengan menggunakan web atau katakanlah virtual hari ini, kita akan bisa menghasilkan diskusi yang hidup, diskusi yang bermanfaat, sehingga diskusi ini adalah satu solusi atau salah satu terobosan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kita naikkan ke atas. Dengan harapan selaku Kepala Divisi Humas, saya berharap diskusi ini dapat berjalan efektif, lancar, dan sukses. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua narasumber yang hadir, Bang Abalin, Kakanda Risapudin, Bang Emrus Yombing, Mas Argo, dan semua panitia yang ada dan semua peserta, terima kasih banyak. Saya kira ini sudah sarapan semua, lihat muka-mukanya, gitu ya, walaupun jauh-jauh, tapi jauh di mata, dekat di hati. Dan saya menyitir tips Ibnu Sina dalam menghadapi krisis kesehatan, supaya kita nggak boleh terlalu panik, bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan.
Mudah-mudahan ketenangan dan kesabaran ini berbuah dalam diskusi ini, sehingga kita efektif dan bermanfaat. Insya Allah, apabila kita mempunyai kemauan, insya Allah ada jalan. Insya Allah, momentum bulan baik yang akan beberapa hari lagi kita temui, yaitu bulan Ramadan, insya Allah juga merupakan berkah bagi dunia, berkah bagi umat, bahkan berkah bagi bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara forum grup diskusi melalui webinar resmi saya buka. Demikianlah sambutan saya. Mohon maaf bila ada kata yang hilaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Iqbal, kami ucapkan terima kasih banyak dan saya persilahkan untuk kembali ke tempat duduk semula. Saya persilahkan. Baik, peserta FGD, tadi kita telah mendengarkan sambutan dan pembukaan dari yang terhormat Bapak Iqbal selaku Kepala Divisi Humas Polri. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai dengan paparan narasumber, saya ada VT yang akan ditayangkan, di mana penayangan ini diambil dari masyarakat atas wawancara kami terkait situasi nasional hari ini. Silakan, selamat menyaksikan. Ya menurut saya sih berdampak ya Mas, soalnya kan pasti masyarakat khawatir kan, apalagi banyak napi yang udah dibebasin, takutnya melakukan hal-hal yang pernah mereka lakukan dulu, jadi ya pasti kita khawatir banget. Banyak orang-orang yang banyak di lockdown gitu, kita kesian juga sama warga, banyak yang pada nganggur apa. Jadi kegiatannya cuma jalan sono, jalan sini, kalau pagi nggak ada kegiatan apa-apa. Ya kalau adanya corona gini ya ekonomi kan goncang ya. Goncang itu ya dia nimbulin ya orang pikiran gelap. Sementara kan pemerintah ya belum, bantuannya kan belum nyampe ke masyarakat bawah, belum merata lah gitu. Iya, sangat berdampak karena lebih banyak pengangguran, orang-orang yang di PHK. Mereka juga punya kebutuhan, cara mencari kebutuhannya bisa jadi dengan cara ya kekerasan apa, mencuri, merampok gitu. Baik peserta Zoom yang berbahagia, kita akan mulai di sesi paparan, di mana dalam sesi paparan ini telah hadir 4 narasumber yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing, yang mewakili unsur baik dari pihak kepolisian, dari akademisi, dan tenaga ahli utama kantor staf presiden yang merepresentasikan pemerintah hari ini. Nah untuk itu, para narasumber telah dibagi masing-masing berdasarkan materi yang telah diberikan. Dan kesempatan yang pertama, marilah sama-sama kita dengarkan materi dari yang terhormat Bapak Rishyapudin, Irjen Pol Rishyapudin SIK, jabatan beliau sebagai Kakor Binmas Polri. Beliau akan membahas terkait kebijakan dan strategi Polri dalam pemeliharaan keamanan negara. Kepada Bapak Rishyapudin, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan pertama kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber dalam acara FGD online yang diselenggarakan oleh Divhumas, yang terhormat Karopenmas Divhumas Polri,
yang terhormat para peserta daripada FGD secara online. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini yang cerah dan udara lumayan untuk mengusir corona, agak panas sedikit, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka, dan membahas bagaimana peran serta pemerintah, masyarakat, dan para akademisi untuk bersama-sama mensukseskan supaya pandemik COVID-19 ini bisa membuahkan suatu hasil yang maksimal dalam waktu yang cepat. Karena memang kita belum tahu sampai kapan, namun dengan beberapa program pemerintah yang sudah digulirkan terkait dengan bagaimana penanganan virus corona itu sendiri, bagaimana regulasi-regulasi yang untuk kita sama-sama patuhi, sehingga dalam pelaksanaannya ini berperan serta aktif dari seluruh para stakeholder pemangku kepentingan, pemerhati, dan begitu juga masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah unsur kepolisian, yang mana unsur kepolisian ini adalah tidak terlepas bagaimana ingin mendukung kebijakan daripada pemerintah, begitu juga mensinergikan dengan para stakeholder pemangku kepentingan, begitu juga dengan seluruh lapisan masyarakat, bahu-membahu, gotong royong dan sebagainya, kita bersama-sama bagaimana supaya virus corona itu sendiri bisa cepat hilang dari bumi NKRI itu sendiri. Terkait dengan hal-hal yang memang fenomena yang sudah kita saksikan bersama di media elektronik, media sosial, maupun media cetak dan sebagainya, saya rasa semua lapisan masyarakat sudah mengetahui bagaimana virus corona itu sendiri, baik itu secara menyeluruh maupun yang ada di Republik kita itu sendiri. Dan begitu juga regulasi-regulasi yang sudah digulirkan oleh pemerintah, termasuk juga bagaimana peran serta kita. Terakhir adalah pelaksanaan daripada PSBB yang sudah kita laksanakan secara bersama-sama terutama di Jakarta ini dan beberapa kota, termasuk juga kota-kota yang lain sedang melakukan persiapan-persiapan bagaimana untuk pelaksanaan PSBB itu sendiri. Daripada fenomena yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengar dan kita rasakan secara bersama-sama bagaimana virus corona itu sendiri, sehingga strategi Polri di dalam merespon daripada COVID-19 itu sendiri sudah melakukan suatu langkah-langkah yang sangat responsif untuk menghadirkan pemerintah, dalam hal ini adalah unsur TNI dan Polri, untuk bersama-sama mengantisipasi. Untuk mengantisipasi bagaimana kita bersama-sama melaksanakan kegiatan, terutama pemerintah dengan sudah adanya gugus tugas daripada pelaksanaan penanganan COVID-19. Termasuk juga di dalamnya di kepolisian, bagaimana strategi Polri dalam menghadapi COVID-19 dalam rangka Harkamtibmas. Ini memang sangat menggoncangkan sekali, lain dengan kegiatan-kegiatan yang sering digelar. Biasanya kita dalam hal ini mengantisipasi dengan melalui tahapan-tahapan. Ini tidak kita langsung melakukan suatu kegiatan kontingensi. Kontingensi ini perlu kita ketahui bersama adalah suatu kegiatan operasi di luar daripada kegiatan rutin maupun kegiatan khusus. Memang skalanya udah yang paling tinggi dan paling besar karena memang ini wabah atau daripada bencananya biasanya hanya bencana alam, bencana banjir, bencana gunung meletus. Kalau ini bencana terkait dengan masalah kesehatan yang tidak bisa serta-merta Polri bisa langsung terjun, harus melalui rekomendasi tim medis atau tim kesehatan. Sehingga kita tidak bisa mungkin berperan aktif secara maksimal karena ini juga sangat membahayakan bagi personil kita sendiri. Namun dalam hal ini, dalam rangka strategi kebijakan Polri dalam memelihara Kamtibmas yang berdampak daripada virus corona atau COVID-19 itu sendiri, kita sudah menggelar operasi khusus kepolisian yang memang betul-betul skalanya sudah skala yang paling tinggi, yaitu Amanusa 2.
dengan sandi Aman Nusa Dua atau kontingensi, yaitu yang diakibatkan oleh daripada bencana wabah. Nah, ini merupakan suatu operasi yang memang baru kita hadapi juga. Namun dalam hal ini pentahapannya yang sudah kita laksanakan adalah dengan membentuk Satgas Pencegahan. Satgas Pencegahan ini yaitu tadi berupa kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan oleh kepolisian, yaitu himbauan melalui yang konvensional maupun melalui medsos, termasuk juga membuat suatu infografis yang kepada masyarakat bisa lebih mengena di dunia maya atau di para kaum milenial. Nah, ini yang terus kita gulirkan dalam rangka pencegahan. Bagaimana juga berperan aktif kita membantu gugus tugas maupun pemerintah melakukan suatu penyemprotan disinfektan di mana-mana. Dengan telah disaksikannya mungkin sudah viral di mana-mana, mobil Sabara kami, mobil Brimob kami yang melakukan penyemprotan di masing-masing provinsi maupun kota madya dan kabupaten, maupun dengan cara-cara manual, yaitu dengan para Babin Kamtibmas kita, dengan patroli Sabara kita. Itu merupakan suatu eksistensi daripada strategi operasi khusus kepolisian Aman Nusa Dua kontingensi. Begitu juga yang pada saat ini juga pencegahan dilakukan dengan pembagian suatu masker yang kita terus bertubi-tubi pada saat ini menerima bantuan dari pemerintah untuk kita distribusikan kepada masyarakat, kepada seluruh zona-zona yang dianggap merah. Nah, ini yang pada saat ini terus kita lakukan operasi atau Satgas Pencegahan. Termasuk juga patroli, himbauan di terminal, di kereta api, maupun di tempat-tempat publik yang masih ramai untuk menjaga jarak. Begitu juga kita ada suatu Satgas Penanganan. Nah, ini Satgas Penanganan juga ini kita yang diawaki oleh Pak Kapusdokes, yang diawaki oleh Kapusdokes karena memang kita dalam hal ini polisi secara umum tidak serta-merta bisa menangani hal itu. Namun kita harus dilakukan suatu pelatihan, misalkan pada saat adanya penolakan pemakaman, misalkan dengan menggunakan APD, atau kita juga melakukan membantukan hanya sebatas pembagian masker untuk penanggulangan daripada corona itu sendiri. Segala sesuatunya atas rekomendasi atau protokol sesuai dengan COVID-19. Nah, ini Satgas Penanganan lebih cenderung berkoordinasi dengan gugus tugas, yaitu yang ada di Kemayoran, Wisma Atlet, termasuk juga rumah sakit Polri yang menangani anggota Polri maupun masyarakat, sehingga dalam hal ini penanganannya tidak salah. Seperti tidak jauh lah bagaimana SOP kami apabila ada anggota Polri yang terpapar PDP atau ODP. Ini baik secara protokol itu kita harus mengundang daripada Pusdokes atau Satgas Penanganan daripada corona itu sendiri. Begitu juga yang sangat efektif adalah Satgas Deteksi. Satgas Deteksi ini adalah bagaimana mengatasi suatu permasalahan terutama adalah adanya suatu kesimpang siuran terkait dengan virus corona itu sendiri, sehingga lakukan suatu penetralisasi atau penggalangan terhadap kelompok-kelompok yang kira-kira membuatkan suatu isu yang kurang baik. Ini adalah Satgas yang mana Satgas Deteksi juga memonitor berapa PDP, berapa ODP, berapa positif, berapa yang meninggal dilaksanakan secara protokol COVID-19. Sehingga kita lebih efektif dan efisien dalam hal menangani suatu isu-isu yang kurang bisa memberikan suatu situasi yang kondusif. Terkait itu juga kita memiliki suatu Satgas Penegakan Hukum. Penegakan hukum rekan-rekan atau para hadirin sekalian juga sudah mengetahui bagaimana kelangkaan masker, bagaimana kelangkaan daripada sembako, efek daripada corona itu sendiri, dan juga bagaimana berita-berita hoax yang terkait dengan masalah corona. Ini Satgas Gakum yang diawaki oleh Barreskrim Polri sehingga bisa membantu daripada bagaimana lebih aman dan nyamannya di masyarakat terkait dengan virus corona itu sendiri. Yang terakhir adanya suatu Satgas Bantuan. Satgas Bantuan ini terdiri daripada Humas, termasuk juga logistik kita, bagaimana menerima bantuan-bantuan dari luar maupun dari pemerintah, termasuk juga daripada tim SAR kita untuk menanggulangi permasalahan ini. Sehingga yang saat ini kita juga sedang melakukan suatu pelatihan kepada personil Babin Kamtibmas maupun personil Sabara
apabila ada suatu penolakan pemakaman terhadap korban COVID itu sendiri yang memang perlu segera kita tangani dan perlu bisa kita sadari bahwasannya permasalahan ini adalah merupakan permasalahan kita semua secara bersama-sama, adanya suatu gotong royong, adanya suatu kepedulian daripada masyarakat. Terkait dengan itu juga terkait dengan menjelang bulan puasa ini juga sudah ada surat edaran dari Kementerian Agama bagaimana pelaksanaan daripada ibadah puasa, sholat taraweh, begitu juga nanti dengan zakat, begitu juga dengan bagaimana kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga ini ada suatu edaran dan menjadi pedoman kita semua dan pihak kepolisian bersama-sama mengoptimalkan daripada regulasi yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Agama sehingga bisa dipahami, bisa direspon dengan cara-cara yang memang lebih kita bisa mau menghasilkan suatu hal yang responsif dari seluruh lapisan masyarakat mendukung untuk supaya cepatnya daripada corona itu sendiri. Begitu juga dengan bagaimana kita merespon regulasi dari Kementerian Perhubungan, transportasi, darat, laut, udara, kereta api, dan sebagainya. Ini juga sudah kita mencoba, regulasi itu kita pahami dan kita lanjutkan dengan suatu himbauan-himbauan, termasuk juga di internal Polri. Sudah ada larangan untuk tidak mudik. Untuk tidak mudik. Ini semua kita harus pahami dan harus dengan disiplin yang tinggi supaya permasalahan kita ini bisa dengan cepat untuk terhindar. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan bahwasanya strategi ini sangat maksimal sekali dan optimal sehingga bisa memberikan suatu kontribusi kepada seluruh masyarakat, bangsa dan negara sehingga kita bisa lebih cepat terhindar daripada COVID-19 itu sendiri. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Risyapudin. Dan selanjutnya, peserta Zoom yang terhormat, kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Tadi ada beberapa catatan yang saya garis bawahi di mana kebijakan dan strategi Polri dalam konteks COVID-19 sudah mengidentifikasi yang disebut dengan kegiatan kontingensi atau operasi Amanusa 2 yang contoh sederhananya kita bisa lihat, kita bisa saksikan di media massa terkait penyemprotan yang dilakukan sampai level bawah ya, yang dilakukan oleh tim Sabara dan Brimob. Dan itu hanya contoh kecil saja dari sekian banyak program yang dilakukan oleh Polri. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada narasumber yang kedua, yang terhormat Brigjen Pol Raden Prabowo Agroyuwono SIK MSI, yang akrab disapa dengan Pak Agro. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak diminta untuk memberikan materi terkait manajemen komunikasi Humas Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepada yang terhormat Bapak Agro, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bang Risyapudin, kemudian Bang Ali, dan Bang Emrus. Ya, kalau dibilang untuk masalah komunikasi jagonya Bang Ali ternyata. Itu. Baik teman-teman ya. Berkaitan dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini ya saya ingin memberikan beberapa informasi berkaitan dengan apa yang kita lakukan untuk kegiatan ini. Jadi kalau kita melihat kondisi awal yang ada pada kita melihat bahwa adanya kepanikan ekonomi ya, baik itu secara global maupun secara internasional. Berkaitan dengan apa? Dengan adanya COVID-19 ini. Jadi kita semua pada merasakan semua. Jadi tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di salah satu provinsi maupun kabupaten. Tetapi hampir semua negara mengalami. Berapa ratus sekian negara mengalami semua dengan adanya isu seperti itu, kondisi awal kepanikan ekonomi ini. Kemudian kalau di Indonesia tambah apa lagi? Ada isu tentang lockdown. Jadi banyak disampaikan ada lockdown lah itu. Minta lockdown di daerah ini, provinsi ini dan sebagainya. Ada seperti itu. Ya, banyak yang mengkomunikasikan adanya lockdown. Kemudian
masyarakat sendiri pun juga mungkin kita juga harus memahami apa yang modelnya lockdown kan itu. Tapi dari beberapa orang udah menyampaikan kita harus lockdown dan sebagainya. Dan kita juga harus bisa melihat bagaimana dengan kondisi lockdown kayak di negara lain. Dan yang ketiga juga ada kondisi awal berkaitan dengan isu PHK. Itu isu PHK. Jadi beredar semuanya isu-isu itu berkembang ya. Ada isu PHK, ada yang dirumahkan, ada yang tidak digaji, ada digaji separuh dan sebagainya. Semuanya disampaikan semua ya, disampaikan kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian juga ada berkaitan dengan hoax. Isu hoax. Semua muncul semua. Kadang-kadang itu gambar, kemudian foto maupun itu video itu ada di negara lain, didoubling, ya, didoubling kemudian diviralkan, ya. Kemudian biar bangsa negara kita ini masyarakat panik, ya, dengan adanya COVID-19 ini. Kemudian juga ada bermacam-macam, ya, yang diviralkan. Jadi yang mengarah kepada kepanikan masyarakat, gitu. Jadi masyarakat biar panik. Jadi semua ditampilkan, padahal itu belum tentu benar. Itu contoh kemarin, akhirnya kami klarifikasi. Contoh di kejadian di kecelakaan di Jakarta Pusat. Tetapi itu semua kemudian di framing bahwa itu adalah begal yang ada di Surabaya. Di Surabaya. Akhirnya masyarakat kemudian resah ya dengan adanya begal itu, Bang, itu. Jadi padahal itu laka lantas itu. Laka lantas kemudian di framing itu ada begal biar Kamtibmas terganggu. Banyak, tidak cuma satu ya, tidak cuma satu. Kemudian ini semua di framing terus itu ya dengan kegiatan ini. Dan juga ada isu asimilasi napi ya. Napi kan dari asimilasi dan juga ada yang karena sudah melakukan 2/3 hukuman kemudian dia mendapatkan untuk keluar dari LP. Dan ada kemudian di framing ada semua kejadian ya, ada kejahatan yang muncul yang dikaitkan dengan napi yang diasimilasi ya, itu di situ. Jadi kenyataannya kalau kita cek nanti akan saya jelaskan di belakang itu di situ. Kemudian dengan adanya kondisi global, internasional, kemudian ada kondisi yang ada di Indonesia seperti ini, isu-isu semuanya. Kemudian apa yang kita lakukan untuk Polri? Polri jelas, Polri ada 3 itu ya. Yang pertama adalah Harkamtibmas. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bang Rizawudin bagaimana itu Harkamtibmas ya berkaitan dengan menghadapi COVID-19 ini. Apa peran polisinya, seperti apa untuk preventif bagaimana, kemudian untuk preemptif dan represif. Kemudian yang selain Harkamtibmas adalah Gakum. Tadi dijelaskan juga Gakum seperti apa ya, itu tugas kepolisian. Kemudian ada yang ketiga adalah posisi Polri adalah inisiator. Inisiator apa ya? Pelaksanaan COVID ini. Apa harus kita lakukan ya? Jadi ada kebijakan pemerintah, kemudian kita jabarkan ya. Dan polisi jalan. Polisi banyak yang jalan, yang punya pasukan banyak Pak Rizawudin ya. Ada Bimasnya, ada Kamtibmas yang di desa-desa. Ada kemudian Polair di perairan juga ada yang dikerahkan semuanya ya. Dengan kebijakan pemerintah kita jabarkan implementatif biar masyarakat itu melihat apa yang dilakukan oleh penjabaran pemerintah ini di situ. Kemudian selain itu posisi itu ya, kemudian peran humasnya apa itu ya? Peran humas. Tadi kita melihat kondisinya seperti ini, kemudian peran polisi dan peran humas seperti apa? Peran humas. Ini bahwa humas yang ada di Polri ini yang pertama harus mempunyai data lah. Nah itu. Data apa? Data tentang COVID. COVID yang bagaimana? Kita harus tahu bagaimana kita melihat COVID secara makro dan secara mikro. Itu. Jadi COVID seperti apa? Jumlahnya berapa? Ya. Kemudian ada yang positif, kemudian juga ada yang sembuh dan sebagainya. Dan dari itu bagaimana kita kemas itu? Jangan sampai masyarakat itu ketakutan dengan melihat informasi-informasi. Informasinya itu informasi yang sedih itu loh. Jangan itu loh. Jadi masyarakat jangan melihat informasi yang sedih. Jadi bagaimana kematian, bagaimana apa itu yang ditampilkan terus. Bukan seperti itu. Tapi kita menampilkan bagaimana yang gembira. Karena dengan kesedihan itu nanti akan imun itu turun gitu ya. Tapi kalau kita dengan gembira, kita nanti imun akan naik itu. Jadi misalnya apa?
Oh, kita harus melihat itu ada pasien yang sembuh. Dia menceritakan dia kejadiannya seperti apa, dia menceritakan pengalamannya. Itu bisa dilihat di YouTube, banyak, ada di TV, ya, ada di tulisan-tulisan itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana awal mulanya, kemudian bagaimana kok bisa positif, dan dia dirawat di rumah sakit. Gitu ya. Jadi dia bisa menggambarkan, oh ternyata seperti ini. Akhirnya masyarakat kan, akhirnya kita langsung melihat, jangan sampai kita menjadi korban, gitu ya. Kalau di rumah sakit itu nggak enak itu. Apapun ceritanya nggak enak orang sakit itu. Mau ketemu anak nggak bisa, keluarga nggak bisa, saudara nggak bisa, tetangga nggak bisa, semua dibatasi semuanya. Kita serba nggak enak. Makanya jangan sampai kita masuk rumah sakit di situ. Itu di situ. Jadi kita pokoknya melihat sekarang kita bangun tidur pun pegangnya langsung handphone gitu. Yang kita ambil handphone. Bangun tidur kita buka handphone. Yang kita lihat yang positif-positif. Jangan kejadian-kejadian negatif kita lihat. Medeni itu. Tahu Medeni itu. Mengerikan, berita mengerikan. Jadi kita semuanya langsung setelah melihat berita yang mengerikan, kita menggambarkan sendiri. Nanti gimana ini? Gimana nih? Kalau menimpa saya bagaimana? Ini bagaimana? Keluarga saya jauh dengan keluarga saya di Jawa, keluarga saya di luar Jawa. Tidak bagus melihat yang negatif-negatif, yang horor-horor itu ya. Tapi kita mencari yang positif. Positif, ada pembagian sembako, ada patroli, ada tip-tip bagaimana untuk menghindari, ada cuci tangan, ada protokol COVID. Itu yang dibaca aja, protokol COVID itu. Itu ya. Bangun tidur jangan langsung keluar pakai masker, gitu ya. Ya tentunya itu semuanya kita harus paham itu ya. Kita memahami itu bagaimana untuk itu. Kemudian juga aturan-aturan pemerintah seperti apa gitu ya. Masyarakat harus memahami itu. Jadi jangan masyarakat kemudian mengikuti yang ada di handphone, mengikuti yang tidak jelas itu dari mana ini. Ikuti aja aturan pemerintah. Anjuran pemerintah ikuti saja. Setelah pemerintah ada anjuran apa? Misalnya keluar rumah harus pakai masker. Ya ikuti pakai masker. Jangan kita berangkat kita sok kuat itu ya. Jangan itu. Pemerintah sudah ada saksi, ada ahlinya banyak pemerintah itu. Ya sudah ada penelitiannya itu ya. Jadi jangan kebijakan pemerintah cuma di kalangan dengan ada grup dari sebelah gitu ya, itu ngelihat itu. Jangan, pemerintah udah jelas gitu ya. Ikuti jadi kebijakan pemerintah. Cuci tangan, pola hidup bersih, jaga jarak gitu ya. Kita mau keluar rumah. Kenapa? Karena saya mau belanja atau saya mau makan. Ya kita harus ikuti ajaran pemerintah. Kita keluar rumah dan kita ke tempat warung atau rumah makan, ya kita lihat dulu. Oh, ternyata kita harus physical distancing. Antri juga jangan kita desak-desakan, kita harus tahu. Oh, ternyata kita harus jaga jarak. Ya kita juga melihat. Oh, ternyata kita harus jarak 1 meter sampai 2 meter. Kita tunggu. Gitu ya, kita tunggu. Setelah itu baru, oh ternyata di situ ada 4 meja yang boleh didudukin. Ya saya harus take away, saya harus pulang. Bungkus saya di situ. Jadi jangan saya memaksakan berdiri di situ, makan di situ, jangan. Aturan pemerintah diikuti. Jadi kita misalnya take away. Itu dalam take away gimana? Ya kita juga jaga jarak, kita pakai masker itu ya. Jangan kita kemudian larut, lupa lagi gitu dengan kebijakan pemerintah seperti apa yang harus dilakukan. Udah, yakin kebijakan pemerintah pasti baik, ya. Ikuti saja apa kebijakan pemerintah itu. Kita ikuti ya. Nanti kita akan bisa menjadi pahlawan itu. Pahlawan apa? Pahlawan pemutus rantai virus COVID gitu ya. Kita jadi pahlawan gitu ini. Kita harus menjadi pahlawan dengan pahlawan diri sendiri. Untuk memutus itu, kita berlombalah jadi pahlawan kita. Pahlawan yang positif, pahlawan yang baik untuk memutus rantai virus COVID ini. Jadi pahlawan. Di mana? Baik di rumah, baik itu di lingkungan rumah, baik itu di lokasi-lokasi gitu ya. Lokasi makan kita harus bisa menjadi itu. Kemudian dari Humas juga pasti akan melihat harus menguasai tentang media sosial gitu ya. Media sosial, ada media mainstream ya. Kita menguasai. Jadi kita kuasai. Kita kan dengan melihat media sosial bisa memahami apa sih yang menjadi
isi hatinya masyarakat mayoritas itu kadang-kadang kan dituangkan. Diluapkan dalam apa? Dalam media. Dituangkan dalam media sehingga masyarakat pemerintah bisa tahu ya. Jadi kita pokoknya pemerintah selalu mendengarkan apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat dan akan diimplementasikan itu. Dan yang terakhir mungkin dari saya yaitu cuma satu kalimat, jaga kesehatan. Jaga kesehatan, tetap sehat, ikuti petunjuk pemerintah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami sampaikan kepada Bapak Agro. Ada keyword yang menarik untuk kita catat bersama bahwa bagaimana kemudian materi, konten, dan apa yang kita konsumsi dalam konteks pemberitaan harus semangat optimisme yang kita lihat. Berita-berita yang positif sehingga itu akan memberikan harapan, kemudian juga akan menjadikan terbangun semangat optimisme sehingga kita bisa keluar dalam situasi ini. Dan tentunya catatan yang penting juga adalah bahwa kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Lebih kurang seperti itu. Selanjutnya narasumber yang ketiga yang merepresentasikan pemerintah hari ini, yang sudah kita kenal bersama, yang terhormat Al-Ustadz Dr. Ali Mukhtar Ngabalin. Alaihi falyatafaddal mashkur. Mashkuran. Wah, ini luar biasa. Terima kasih. Saya terima kasih, agak buka sedikit supaya antum bisa melihat mata saya dan bibir saya. Apakah semua pesan yang keluar ini adalah lip service atau sebuah kebenaran yang disampaikan. Itu penting. Jadi saya jaga jarak ya. Apresiasi dan terima kasih saya yang luar biasa kepada Mabes Polri, khususnya kepada Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal selaku Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri. Ada Bang Argo, kemudian ada Bang Rashfudin sekarang, kemudian Bang Emrus juga dan seluruh teman-teman yang menyaksikan dialog kita semua pada kesempatan pagi ini. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang sinergitas antara masyarakat dengan elit dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Berangkat dan belajar dari seluruh negara-negara, baik yang berhasil maupun gagal dalam menghadapi masalah COVID-19 di seluruh dunia. Dengan sangat gampang kita bisa mengupload, dengan sangat gampang kita bisa mengakses dan kita melihat. Negara-negara yang menggunakan sistem lockdown, satu-satunya negara di dunia yang sampai hari ini menyatakan keberhasilannya meskipun dalam 18 hari terakhir ini ada lagi informasi baru terkait dengan ketidakdisiplinannya, yaitu adalah Hubei dan Wuhan. Itu sebabnya kenapa dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan nomor 6 tahun 2018, pemerintah memilih apa yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. Jakarta sudah, Jawa Barat, kemudian daerah-daerah penyangga. Suka dan tidak suka, benar tadi menurut Master of Ceremonial. Ada Bang Argo juga tadi menyebutkan, kemudian Bara Syafudin juga menyampaikan. Dalam masa-masa seperti ini, situasi yang paling rawan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu adalah masalah keamanan. Karena itulah saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian, para pemirsa, para pendengar atau kawan-kawan peserta meeting, untuk hanya pemerintah saja menghadapi musuh yang kita tidak tahu dari mana makhluk. Ini barang datang dari kiri, kanan, atas, bawah, muka, belakang, kita nggak tahu. Kalau ibarat orang perang, kita tahu. Dalam strategi, dengan situasi, kemampuan teknologi, kecanggihan ilmu pengetahuan hari ini, bisa kita tahu kalau ini musuh kita dari mana.
Tapi yang namanya COVID-19, kita tahu, kita tidak, bagaimana bisa kita mendeteksi dari arah mana dia datang, kita tidak mengerti. Nah, dalam posisi inilah maka saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan semuanya, kepada para pemirsa dan peserta, bahwa untuk pemerintah sendiri tidak akan mungkin bisa menghadapi masalah ini kalau tanpa ada satu kesadaran kebersamaan, sinergitas di antara kita. Kita punya satu keyakinan bahwa republik ini tidak akan mungkin ada orang lain yang datang bisa menyelamatkannya. Negara ini tidak akan mungkin ada orang yang bisa menjaga kalau bukan kita-kita. Saya punya catatan penting, saudara-saudaraku yang saya hormati. Kalau antum dan kita hanya mengharapkan polisi, polisi sendiri tidak akan mungkin bisa lakukan. Saya punya catatan penting untuk saudara-saudara sekali. Berkali-kali saya sampaikan ke media massa. Kalau kita memberikan ini masalah kepastian terhadap keamanan, kalau hanya polisi, coba antum lihat baik-baik. Perhitungan satu orang personil polisi, ini nanti saya minta izin kepada kedua abang saya. Kalau perhitungan satu orang polisi, itu melayani 621 jiwa rakyat Indonesia. Satu orang polisi. Kalau hanya kita mau mengharapkan polisi, itu kan tanggung jawab polisi. Biar aja polisi, dibayar negara, digaji, untuk apa duduk diam dan macam-macam. Kalimat-kalimat ini tidak boleh lagi terulang di medsos, tidak boleh lagi kita mendengar ada orang berpidato-pidato seperti begini. Kenapa? Karena di republik ini, prediksi yang sekarang ditetapkan pada tahun 2020 ini, proyeksi dari Bappenas, jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 271.66.000 poin. Jadi 271.066.000 jumlah penduduk Indonesia. Itulah yang saya katakan tadi bahwa jiwa. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau ada himbauan, kalau ada penyampaian yang dilakukan secara persuasif, minggu lalu, 8 hari yang lalu, Bapak Presiden, pemerintah menyampaikan tentang larangan untuk mudik bagi aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan BUMN. Itu 8 hari yang lalu. Setelah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, ternyata dari hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah, Departemen Perhubungan, dengan kawan-kawan, bapak-bapak polisi di jalan dan lain-lain, dari pergerakan kendaraan tidak efektif. Itu sebabnya maka Bapak Presiden kemarin setelah ratas kemudian menyampaikan kepada halayak publik, tidak saja larangan mudik atau keluar dari Jakarta itu bagi ASN, TNI, Polri, dan BUMN, tapi semua orang yang tinggal di Jakarta ini, semua orang yang menetap di Jakarta ini, dilarang untuk tinggalkan Jakarta. Keluar dari Jakarta ataupun mudik tidak boleh terjadi. Sehingga dalam beberapa kesempatan saya izin menyampaikan bahwa dari Anas bin Malik kata Nabi SAW, apabila satu wilayah, satu daerah, satu negeri tertimpa wabah penyakit yang mendiami para penduduk dan masyarakatnya, maka kata Nabi Rasulullah SAW, tidak boleh ada orang yang keluar dari wilayah dan negeri itu. Kalau wabah itu telah menyebar mengenai kepada semua orang, maka tidak boleh ada orang luar masuk dalam wilayah itu. Tadi malam di beberapa media saya menyampaikan hal ini juga, karena saya masih mendengar ada orang berpidato dengan gagah berani mengeluarkan firman, mengeluarkan hadis, masih menghujat, masih mencaci maki, masih mencari panggung dalam situasi yang begini. Saya harus mengatakan ini merepresentasikan diriku sendiri untuk dan atas nama pemerintah dan negara. Saya harus menyampaikan ini. Kalau hanya kita mengharapkan bapak-bapak polisi, kalau hanya mengharapkan pemerintah,
saya ingin mengatakan bahwa republik ini kita tidak boleh jadikan seperti India, Ekuador, dan beberapa negara-negara yang gagal, yang menganggap COVID-19 ini hal yang biasa. Tentu saja, ini mungkin kita harus menyampaikan informasi tentang kebenaran yang terjadi, yang ada di seluruh dunia. Tapi menurut saya, juga tadi disampaikan oleh Bang Argo bahwa kewajiban kita adalah paling tidak menahan diri, menjaga diri, memelihara diri, melindungi diri kita. Kemudian dengan orang lain terkait dengan apa? Terkait dengan memutus mata rantai COVID-19. Saya masuk pada poin yang kedua. Tanggung jawab keamanan ini, lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa bukan saja tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi tanggung jawab kita semua. Kemampuan kita menjaga dan memelihara lingkungan, keluarga adalah bagian daripada tanggung jawab perintah. Setiap orang harus menjaga dirinya dengan baik. Itu sebabnya kenapa himbauan ini terus disampaikan, menjaga jarak, social distancing, physical distancing, jangan bosan-bosan mencuci tangan, jangan membiasakan diri menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tidak ada lain dan tidak ada bukan, kecuali adalah bagian terpenting daripada setiap orang untuk harus bisa menjaga kemampuan, konfidennya, jati dirinya, imunitasnya, untuk bisa bertahan dalam situasi seperti hari ini. Nah, yang ketiga, terkait dengan sinergitas posisi situasi keamanan, maka negara dalam posisi seperti ini adalah dari keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 sebagai payung untuk bisa mendeteksi seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak mudik, yang tidak pulang, yang tidak keluar dari Jakarta, atau mereka yang terhambat karena COVID ini, non-alam ini, kemudian menjadi bermasalah dalam kehidupan mereka, bermasalah bagi pekerjaan mereka. Maka negara hadir dan pemerintah. Saya ingin sebentar nanti menguraikan kalau ada di antara Bapak, Ibu, kawan-kawan, dan sahabat-sahabat yang kemudian mengemukakan masalah ini, insya Allah saya menyiapkan data-data ini dan sekaligus menyampaikan kepada banyak orang, tolong diteruskan kepada yang lain, agar kehadiran negara dan pemerintah dalam melihat dan menyediakan seluruh kebutuhan-kebutuhan pokok bagi kehidupan kita di Jakarta ini menjadi penting. Nah, poin inilah yang menurut saya adalah pintu di mana setiap orang tidak boleh terganggu dengan kebutuhan makannya. Tidak boleh ada orang yang terganggu dengan kebutuhan kehidupannya. Karena kalau perut terganggu, awal dari musibah kekacauan keamanan. Poin yang kedua, media sosial adalah sarana teknologi komunikasi yang kita pakai. Luar biasa kemajuan ilmu pengetahuan. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, tidak semua informasi itu Anda telan mentah-mentah. Telan dengan mentah-mentah itu barang masuk dalam perut kita. Karena apa? Kita perlu melakukan check in recheck. Tadi ada beberapa contoh yang disampaikan oleh Abang Da, Bang Argo tadi. Karena informasi itu sangat cepat merusak sistem pemikiran kerangka kita dalam mengambil sikap dan perbuatan. Penyebaran fitnah, menyebarkan berita bohong, menyampaikan berita hoax, menghujat, mencaci maki orang. Sementara kita sedang menghadapi perang kita dengan COVID-19 ini. Negara tidak diam, pemerintah tidak diam. Makanya kemarin kami membuat testimoni. Biarlah Bapak dan saudara-saudara ada di rumah, kami selalu ada di kantor. Nyuwun sewu, saya pinjam bahasanya Bang Argo. Saya nyuwun sewu, saya merinding. Brother, kami balik ke rumah itu jam 10 atau jam 11 malam. Tinggalkan kantor. Saya sampai hari ini, saya tidak tahu bagaimana keadaan anak dan istri. Karena mereka tidak bisa datang. Saya demi Allah tinggal dalam kesendirian. Saya mau bilang kepada teman-teman bahwa kita bekerja dengan sangat keras menghadapi ancaman ini. Karena itu emosi saya terganggu
Kalau ada orang masih menggunakan masa pandemi ini untuk menyebarkan fitnah, mencaci maki, menghujat orang, itu menurut saya adalah satu perbuatan yang sangat zalim. Moral sangat amat rendah moralnya. Brother, teman-temanku, saudara-saudaraku, kawan-kawan, adik-adikku, ya, pasti ada di antara kalian yang usiamu sama seperti anak saya, mungkin lebih tua anak saya. Jenggot Bang Ali ini udah putih ini, sudah putih. Kalau saya buka, saya punya kepala yang udah botak ini, udah tua kami ini. Waktu kita sudah selesai sesungguhnya. Tapi the young generation becoming, we have a life to for your country. Tapi generasi baru yang datang ini kita harus jaga. Republik ini harus tetap jalan, situasi harus tetap terpelihara. Itu sebabnya kenapa kita perlu hadir di sini, berteriak, berbusa-busa, menyampaikan himbauan, persuasif, larangan, terus-menerus. Memohon bantuan dari teman-teman, para peserta meeting, untuk juga menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Kantor staf Presiden adalah unit kerja yang diperintahkan oleh Bapak Presiden sebagai delivery unit. Saya nanti melalui moderator menyampaikan nomor telepon. Kalau kalian tidak bisa telepon dengan secara online, please kalian kontak Abang Ali dengan nomor telepon yang ada. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada informasi yang kalian terima tidak benar, kemudian kalian mengambil satu keputusan yang bisa merugikan dirimu dengan orang lain. Quran menyebutkan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila datang kepada kamu satu kabar, satu informasi, harus dicek in the recheck, harus diperiksa itu informasi. Supaya apa? Supaya jangan kamu mengambil satu keputusan yang bisa merugikan dirimu dan merugikan orang lain. Poin ini yang saya pikir perlu saya sampaikan, dan saya akhiri dalam pernyataan saya bahwa tugas dan tanggung jawab keamanan negara Republik ini tidak saja di tangan polisi, tapi keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi tanggung jawab kita bersama dalam masa-masa pandemi yang sangat sulit bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Ali. Bahkan 3 kali kami mencatat sekurangnya bagaimana ditekankan bahwa Kamtibmas menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa. Bahkan terakhir masih ditaukid lagi dengan closing statement-nya. Dan selanjutnya narasumber kita yang keempat sudah siap dari unsur akademisi. Beliau adalah Dr. Emrus. Keseharian beliau sebagai dosen pasca sarjana dari Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini Pak Emrus akan berbicara spesifik menyoal peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi COVID. Bagaimana peran masyarakat? Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Dr. Emrus. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Bang Argo sebagai moderator dan para partisipan yang ada di seluruh titik gitu ya, dan terutama kepada Kepala Divisi Humas kita Bang Iqbal dan juga Bapak Rizwapudin Bapak ya, dan Pak Argo dan rekan saya Pak Ngabalin. Beliau ini adalah, kami ini sesama orang komunikolog ini, ilmuwan komunikasi. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tema yang diberikan ke saya adalah bagaimana peran masyarakat untuk berperan serta di bidang menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau saya mengatakan bahwa ketertiban dan keamanan dalam bentuk kriminal, saya pikir Pak Polisi lebih profesional di bidang itu dan sudah dilakukan itu dan sangat luar biasa penanganannya. Tetapi justru yang paling menarik kita bahas adalah kejahatan di bidang komunikasi. Seperti dikatakan Pak Argo maupun dikatakan oleh Pak Ngabalin tadi, bahwa informasi itu menyebar begitu saja. Saya secara akademik saya pisahkan dulu dua persoalan, apa itu informasi, apa itu yang bukan informasi. Sebenarnya informasi itu sesuatu yang positif. Karena definisi informasi adalah sesuatu hal yang mengurangi ketidakpastian. Jadi kalau di luar itu ada diwacanakan pesan-pesan yang membingungkan masyarakat, itu bukan informasi. Saya pastikan itu bukan informasi. Lebih pas kita pakai istilah itu adalah hoax, gitu ya. Atau ujaran kebencian. Nah, oleh karena itulah
maka kejahatan-kejahatan komunikasi, terutama pada situasi seperti ini, saya kira berseliweran di sosial media. Dan itu bukan informasi. Tetapi mereka tentu punya agenda-agenda tertentu. Secara teoritikal, bahwa pesan komunikasi yang disampaikan tidak ada di ruang hampa. Tidak ada pesan komunikasi yang tidak punya agenda. Tidak ada pesan komunikasi yang tidak mengandung ideologi tertentu atau kekuatan tertentu. Jadi tidak ada pesan komunikasi di ruang hampa. Pertanyaan kita, apakah informasi dari kepolisian atau dari TNI atau dari negara tentu punya agenda untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk menyelamatkan masyarakat. Artinya, yang mau saya katakan, ada di situ agenda untuk kemanusiaan. Tetapi di sisi lain, ada juga pesan-pesan yang sifatnya mengacaukan situasi. Bahkan yang paling menarik sekarang, ada terakhir ini, ada wacana lagi impeachment. Menurut saya ini keterlaluan. Wacana-wacana semacam ini didorong pada situasi begini, mereka-mereka ini adalah politisi yang politikus, menghalalkan semua cara. Jangan cari panggung pada situasi begini. Kita harus bersama-sama. Ini saatnya kita bergandeng tangan. Ini saatnya kita bahu-membahu. Suatu contoh Pak Ngabalin. Di Malaysia, Bapak Ibu sekalian, kemarin begitu ketat persoalan tentang, saya buka saja ya, kita punya ada jarak masing-masing. Nah, di Malaysia, kemarin begitu ketatnya persoalan tentang Perdana Menteri. Tetapi begitu COVID muncul, mereka bersatu. Mereka bergandeng tangan. Isu politik berhenti semua. Artinya sangat manusiawi mereka. Tetapi kita melihat ada kelompok-kelompok tertentu, aktor-aktor politik tertentu yang menurut saya tidak produktif menyampaikan pesan-pesan semacam itu. Nah, saya terus terang mengatakan bahwa di berbagai media saya mengatakan sumber utama kita yang kita percaya harus pemerintah pada situasi begini. Saya tidak katakan bahwa pemerintah tidak ada kekurangan di sana sini. Tetapi kita harus memusatkan itu. Kenapa? Karena pemerintah kita, Presiden Joko Widodo, maupun pemerintah di level tingkat gubernur, bupati, dan wali kota, mereka itu adalah pemimpin formal kita. Pemimpin formal lah pada saat ini yang dapat kita percaya. Kalau pemimpin-pemimpin lainnya yang informal tersebut, saya pikir itu sebagai suatu masukan saja. Tapi bukan menjadi suatu kebijakan yang harus kita ikuti. Karena mereka bisa saja menyampaikan pesan-pesan ke ruang publik punya kepentingan tertentu. Oleh karena itulah masyarakat, seperti dikatakan oleh Bung Ngabalin tadi, banyak pesan berseliweran di sosial media. Oleh karena itu kita harus melakukan filterisasi. Bahkan secara aspek psikologi komunikasi, saya mau katakan bahwa kita harus lebih mengakses berita-berita positif daripada berita-berita negatif. Karena mereka itu boleh jadi punya agenda tertentu, mempunyai suatu keinginan supaya ada sesuatu kekacauan di tengah masyarakat. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sudah sampaikan ini di televisi Republik Indonesia. Saya langsung rekam pesan saya bahwa ini adalah merupakan suatu perang semesta yang harus kita lakukan. Ini masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, COVID-19 ini telah mengepung kita. Tentu kita harus hadapi dengan strategi perang juga, yaitu kita memencar atau menjaga jarak, physical distancing, kemudian pakai alat pelindung diri, kemudian bercuci tangan, dan semua harus kita lakukan. Dan yang paling utama adalah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tidak saatnya kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena seringkali kita melihat di acara publik, acap kali saling menyalahkan. Ini tidak momentum yang paling pas. Tetapi saling mengoreksi, saling memberikan masukan, saling katakanlah mendukung satu dengan yang lain, itu jauh lebih produktif. Nah, kembali saya mengatakan tadi, ketika virus corona mengepung kita, maka yang kita lakukan adalah perang semesta. Apapun peran kita. Kalau kita misalnya seorang, katakanlah pendidik, bisakah kita menyampaikan kepada publik? Soal sosial media kan bisa kita miliki semua. Bagaimana mendidik masyarakat? Kalau kita seorang wartawan misalnya, bisakah kita melakukan framing berita yang mendukung menghambat penyebaran daripada virus corona itu atau mengatasi semua persoalan?
bahkan ada di ruang publik berbicara, kita harus mempersoalkan menyelesaikan virus corona ini. Tentu kita setuju dengan itu. Saya berpendapat persoalan virus corona ini bukan boleh kita lihat hanya aspek kesehatan saja, harus dilihat dari aspek holistik. Karena persoalan ini sudah menyangkut dampak boleh jadi kepada ekonomi, katakanlah sembako dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itulah ini harus ditangani secara holistik. Tidak boleh fokus hanya sekedar kepada penanganan dari aspek kesehatan saja, tetapi dampak ekonomi. Oleh karena itu saya kira Bapak Presiden telah membuat suatu rancangan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, kekurangan pangan dan lain-lain sebagainya. Distribusi itu harus dilakukan. Tidak boleh hanya sekedar menangani dari sudut kesehatan. Jadi tidak ada persoalan yang dihadapi masyarakat berada secara parsial, tetapi terkait dengan persoalan-persoalan lain. Terkaitkah dengan ketertiban dan keamanan? Seperti Bung Argo katakan, boleh jadi ada suatu tindakan-tindakan kriminal. Dan saya lihat ada beberapa gejala itu sudah terjadi. Nah, oleh karena itulah bahwa ini harus diselesaikan secara holistik. Tidak boleh melihat parsial dari aspek kesehatan semata-mata. Kemudian, bagaimana peran masyarakat? Saya terus terang mengatakan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya dominasi pihak kepolisian. Bung Ngabalin tadi sudah menjelaskan bagaimana perbandingan rasio daripada jumlah polisi kita. Bahkan saya mengatakan, seandaikan pun jumlah polisi kita ideal dengan jumlah masyarakat, tidak akan tertuntaskan juga kejahatan kalau tanpa partisipasi masyarakat. Tidak ada program pembangunan, tidak ada kebijakan, tidak ada keputusan. Jika tidak didukung masyarakat, tidak ada gunanya. Artinya partisipasi masyarakat suatu hal yang mutlak dilakukan. Nah, terkait dengan itu, maka partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, utamanya di bidang kejahatan komunikasi, kita harus bersama-sama melakukan. Pihak kepolisian telah menindak orang-orang yang menyebarkan hoax. Saya perhatikan betul itu. Dan bahkan saya setiap kali saya di ruang publik merespon itu. Artinya apa? Bahwa publik juga harus proaktif. Dan kemudian publik juga harus memfilter semua informasi. Tidak serta-merta kita mengadopsi atau menerima pesan yang masuk. Acap kali saya melihat kritik-kritik orang tertentu. Saya sebagai orang komunikasi, selalu saya melihat adalah apakah datanya itu, apakah pesan yang dikandung itu berbasis kepada fakta, data, dan bukti. Acap kali dengan asumsi, dan asumsi. Sehingga bisa membingungkan di tengah masyarakat. Saya katakan ada baru-baru ini seorang tokoh yang apakah dia tokoh atau tidak saya tidak tahu, mengkritik salah satu menteri, tetapi tidak ada datanya, tidak ada faktanya, tidak ada bukti. Begitu. Bahkan dikatakan di dalam kalimatnya hanya uang. Saya telusuri dari sudut semiotika, tidak ada data, sama sekali sangat lemah. Nah, oleh karena itulah teman-teman, siapapun para aktor, mari kita bersama-sama bergandeng tangan. Karena ini masalah kita bersama. Oleh karena itulah saya menyarankan bahwa ketika kita mencurahkan pikiran dan pandangan kita terhadap masyarakat yang berbasis kepada fakta dan data dan bukti, itu jauh lebih produktif daripada sekedar asumsi yang bisa menyesatkan masyarakat. Untuk itu saya menyarankan akseslah informasi dari institusi-institusi pemerintah. Karena mereka lebih bertanggung jawab terhadap bangsa ini, terhadap warga negara, siapapun. Begitu ya. Daripada tokoh-tokoh tertentu yang menurut saya masih kita pertanyakan pandangan-pandangan tersebut. Kemudian saya menyarankan, izinkan saya ada yang sering saudara moderator, saya sudah kirim di berbagai sosial media ini, ada saya sampaikan 10. Sebentar ya, ini nggak bisa dibuka, ada sijal yang nggak beres ini. Bahwa beberapa poin yang saya sampaikan sebagai closing statement saya sebelum kita berdiskusi dengan publik adalah sebagai berikut yang sudah saya sampaikan ke ruang publik. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari aspek ilmu komunikasi, ada 10 perisai komunikasi. 10 perisai komunikasi hadapi COVID-19. Ada 10 perisai. Pertama, dan saya akan bertanggungjawabkan ini secara akademik, siapapun yang bisa berdebat dengan saya. Pertama adalah gelorakan program Presiden Joko Widodo. Tolak narasi kontraproduktif. Karena banyak narasi-narasi yang kontraproduktif disampaikan oleh aktor-aktor sosial tertentu. Yang kedua,
gelorakan maklumat Kapolri, tolak narasi dugaan pelanggaran hukum. Ada narasi-narasi tertentu yang diduga melanggar hukum, seperti hoax misalnya dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, gelorakan protokol kesehatan, tolak narasi menyesatkan. Saya kira ada narasi-narasi menyesatkan. Kemudian adalah gelorakan fakta, data, bukti, tolak narasi hoax. Kemudian adalah berikutnya, gelorakan keberhasilan penanganan, tolak narasi mengaburkan. Ini seringkali di informasi di apa itu mengaburkan terus gitu ya. Baik gelorakan motivasi, tolak narasi melemahkan semangat. Gelorakan pesan positif, tolak narasi negatif. Gelorakan kreativitas, tolak narasi membosankan. Yang terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah gelorakan bahu-membahu di antara kita. Tolak narasi pecah belah. Saya terus terang mengatakan, ada berbagai pandangan-pandangan tokoh tertentu yang sifatnya memecah belah, memanfaatkan situasi ini di tengah persoalan yang kita hadapi. Mari kita berkaca terhadap Malaysia. Begitu persoalan mereka ketika perebutan atau katakanlah ketika tentang Perdana Menteri, menduduki jabatan Perdana Menteri, mereka begitu ketat situasi politik mereka. Tetapi begitu Covid datang, mereka bergandeng tangan. Mereka memusatkan semua dukungan terhadap Perdana Menteri yang secara formal. Oleh karena itulah saya mengatakan, sebaiknya kita dalam satu komando, yaitu pemerintahan kita. Bahkan saya mengatakan di pesan saya yang dimuat di televisi Republik Indonesia, saya mengatakan Panglima kita saat ini adalah Presiden Joko Widodo untuk menghadapi masalah ini. Mari kita dukung pemerintahan yang sekarang. Dan ini saya akan bertanggungjawabkan secara akademik siapapun yang ingin berdebat dengan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Emrus atas paparan dan semangatnya yang luar biasa. Dan mohon izin kepada narasumber, saya akan turun ke bawah, mendekat ke monitor untuk membuka akses komunikasi untuk dialog dengan peserta Zoom yang telah menunggu sesi ini. Saya langsung persilahkan kepada teman-teman partisipan dari peserta webinar pada kesempatan kali ini. Bagi yang bertanya silahkan angkat tangan. Kami akan berikan kesempatan untuk sesi pertama ini hanya 3 orang penanya. Nanti kita bisa lanjutkan pada sesi kedua di 2 orang penanya. Saya persilakan untuk angkat tangan yang sudah siap. Sebelum namanya saya sebut, tidak berbicara terlebih dahulu. Saya persilakan. Tadi sudah ada Pak Nur Satyo dari Universitas Nasional akan berbicara, partisipan kita yang akan bertanya. Selanjutnya ada Saudara Daniel Tambunan. Oke. Partisipan kedua yang mempunyai kesempatan untuk bertanya, dan satu lagi saya persilakan untuk angkat tangan. Baik, sementara yang pertama dulu kita berikan kesempatan kepada Bapak Nur Satyo untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan secara singkat. Saya persilahkan Bapak Nur Satyo, dosen dari Universitas Nasional. Ya, masih menunggu. Ini harus disesuaikan dulu secara teknis. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Nur Satyo. Cek, suara saya sudah terdengar? Baik, sudah terdengar Pak Nur Satyo. Apakah Pak Nur Satyo juga mendengar suara saya? Iya, saya dengar suara moderator. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak-Bapak dari Mabes Polri dan juga Pak Dr. Ali Mukhtar Ngabalin dan Bapak Dr. Emrus. Ini satu kesempatan yang menurut saya sangat baik, di mana tema yang disajikan pada diskusi ini mencoba untuk mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut di dalam menangkal ancaman Kamtipmas, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, satu hal yang
mungkin saya bisa ikut berbagi. Nanti sebelum saya muncul pertanyaan, saya ingin sekedar menuangkan juga pendapat saya. Di masyarakat kita ini kan juga ada struktur sosial. Struktur sosial mulai dari RT, RW, lurah, dan lain sebagainya. Nah, apakah memang struktur itu sudah dilibatkan sampai saat ini oleh Mabes Polri, oleh tim kepolisian, untuk ikut dalam menjaga Kamtibmas? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hal yang ingin juga saya sampaikan di sini, bahwa dalam proses komunikasi sosial di Indonesia, itu masyarakat kita itu kan mudah sebenarnya untuk ikut serta partisipasi selama ada semacam teladan, ada contoh yang bisa diikuti, yang bisa diteladani oleh masyarakat. Nah, kalau mau masyarakat ikut serta dalam satu program kegiatan bersama, tentu saja keteladanan itu juga harus muncul di tengah-tengah kita semua, baik melalui pemberitaan maupun di media sosial. Tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh para narasumber, memang banyak hal-hal yang negatif yang ada di media sosial kita, tapi itu hanya bisa di-counter jika narasi-narasi positifnya memang banyak. Nah, bagaimana menciptakan narasi positif itu? Yang pertama tentu saja yang dibutuhkan adalah konsistensi dan ketegasan. Nah, hal-hal itulah yang menurut saya juga harus muncul di dalam, terutama yang dilakukan oleh Mabes Polri, di mana ketika ada himbauan-himbauan, di mana ada sanksi-sanksi dan ketegasan-ketegasan, itu harus dimunculkan sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ketika muncul larangan mudik, misalnya larangan untuk berkumpul, itu memang sudah muncul di beberapa media berita bagaimana Polri melakukan persuasi kepada kelompok masyarakat untuk membubarkan diri. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya sangat positif untuk diteruskan. Hanya memang ketegasan-ketegasan lainnya mungkin juga harus terus dipertunjukkan sehingga Mabes Polri itu bisa diikuti atau diteladani oleh masyarakat. Baik, saya kira nah, sudah mungkin itu saja ditangkap. dari saya, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Nur Satyo. Selanjutnya akan langsung direspon oleh narasumber kita. Tadi ada sekurangnya 2 pertanyaan tadi yang saya catat. Yang pertama, bagaimana dengan struktur sosial atau pemimpin-pemimpin istilahnya tadi yang informal menurut Pak Emrus tadi? Apakah mereka sudah dilibatkan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana konsistensi negara, pemerintah terkait menghadapi persoalan ini? Saya persilakan langsung kepada Pak Agro untuk menjawab. Terima kasih Pak Nur, terima kasih atas partisipasinya dan saran masukan buat kami ya. Yang pertama bahwa memang betul ada peralatan sosial yang ada di bawah. Peralatan sosial ini tidak pernah kita sampaikan ya. Tapi di bawah kita ada namanya Babin Kamtibmas dan Babinsa yang untuk TNI. Untuk kepolisian ada Babin Kamtibmas. Tentunya semua informasi yang dipunya oleh pihak kepolisian berkaitan dengan informasi berkaitan dengan keamanan ya, itu pasti kita sampaikan ya, kita sampaikan. Ya memang ya, namanya Babin Kamtibmas itu wilayah kan berbeda-beda. Kalau di Jakarta, penduduknya banyak di Jakarta, satu desa itu. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain itu tidak bisa kita bisa hitung berapa jumlahnya ya. Jadi misalnya di Jakarta ada desa, ada kelurahan, satu Babin Kamtibmas, kita tiap hari keliling saja. Itu kalau penduduknya itu di atas ribuan, itu juga belum tentu nanti sebulan kembali lagi ke situ ya. Tapi kalau yang di daerah perbatasan, di luar Jawa itu ya, kebetulan saya kan lama di luar Jawa, saya banyak dinas saya. Jadi saya paham itu namanya kelurahan atau desa itu penduduknya tidak terlalu padat seperti Jakarta dan kota-kota yang lain. Namun seperti kemarin ada isu berkaitan dengan napi yang asimilasi yang kemudian melakukan pidana kembali. Isunya seperti itu.
Itu sudah kita komunikasikan dengan Dirjen Lapas, kemudian informasi itu kita sampaikan ke RT dan RW dan Pak Lurah yang mempunyai warganya masuk dalam daftar yang datang untuk diasimilasi. Karena asimilasi itu dia boleh keluar cuma di rumah itu ya, di rumah. Karena dia menjalani separuh daripada pidana, dia di rumah saja. Itu. Jadi kita tetap melibatkan ya Pak RT, Pak RW, itu satu. Yang kedua, Bapak bisa ngelihat tuh Pak RT, Pak RW di kampung itu pada buat portal itu ya. Ada tulisan itu, Sampai tulisannya pun dia keliru, jadi download itu bukan lockdown, tapi download, ada yang keliru juga sampai nulis itu ya. Jadi peran serta masyarakat itu sudah kita acungi jempol. Ada orang mau masuk kampung pun ditanya, Bapak dari mana? Mana KTP-nya, mau kemana? Semprot dulu biar bersih itu ya. Ini semuanya sudah sampai mengakar kita libatkan masyarakat ini ya. Kita tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya seperti Bang Ali tadi nyampaikan, nggak bosan-bosannya lah kita sampai berbusa kita ngomong terus itu. Kita sampaikan ya pada masyarakat, terutama di tingkat bawah. Itu peralatan sosial sudah kita manfaatkan, yaitu berkaitan dengan COVID ini dan bagaimana untuk protokol COVID dan sampai yang utamanya adalah berkaitan dengan keamanan. Katanya seperti itu, bagaimana menjaga rumah dan sebagainya. Itu. Baik, terima kasih Pak Argo. Selanjutnya saya persilahkan Pak Risyapudin untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Nur Cahyo. Kami dari Korbimas Bahar Kampori, kebetulan para babin ini sebagai unsur terdepan, yang mana babin-babin ini berkoordinasi dengan Babinsa dan Kepala Desa terkait dengan struktur di tingkat RT dan RW. Saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Argo, bahwasannya di dalam hal ini setiap penanganan daripada COVID-19 itu sendiri berperan aktif. Karena memang kita juga sudah memberikan suatu petunjuk arahan untuk disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bagaimana SOP penanganan daripada COVID-19. Terutama adalah pada masyarakat yang datang ke wilayah itu sendiri. Itu standarnya insya Allah sudah mereka kuasai. Kalau misalkan memang dari luar kota maupun dari luar negeri, itu tetap harus kita tetapkan dia isolasi di rumah kurang lebih 14 hari. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini memang terus tidak bisa berdiri sendiri atau dilaksanakan oleh para babin, tapi perlu adanya suatu sinergitas. Dan diharapkan kepada para babin ini bagaimana membentuk Polmas, yaitu polisi masyarakat, yang mana masyarakat itu menjadi polisi dirinya sendiri untuk mencegah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini Polmas ini terus sudah dilaksanakan, bukan hanya sebatas menangani COVID-19 itu sendiri. Sebetulnya masyarakat sendiri sekarang sudah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itu sendiri dengan pembinaan para babin itu sendiri dan berkoordinasi. Seperti di Jakarta ini memang para babin itu kalau misalkan kita ingin tahu dan tahu nomor handphone dan sebagainya, pasti dia akan hadir dan bisa diajak komunikasi suatu permasalahan-permasalahan yang di tingkat kelurahan itu sendiri, dan bagaimana sampai sejauh mana permasalahan-permasalahan yang ada di desanya itu mereka pasti memahami dan mengetahui. Sehingga dalam hal ini kepada Pak Nur Cahyo bahwasannya peran babin ini memang tidak henti-hentinya dengan adanya operasi Satgas Nusantara, operasi Aman Nusa 2 atau konsidensi dalam pencegahan dan penanganan, ini memang menjadi suatu leading sektor untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, jangan sampai terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Di salah satunya penolakan, di salah satunya terjadinya suatu penutupan lokasi atau terisolasi daripada wilayah desa itu sendiri, bagaimana supaya bisa bersama-sama dengan masyarakat dalam hal ini RT RW menangani permasalahan itu sendiri. Mungkin itu saja Mas, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Risyapudin. Selanjutnya saya persilakan dulu Pak Emrus, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya kira ada pertanyaannya apakah sudah melibatkan. Saya harus mengatakan bahwa di wilayah saya, di lingkungan saya, karena saya tidak melakukan suatu pengamatan di seluruh Indonesia. Tetapi saya berada di Polsek Gunung Sindur, Bogor. Saya mengatakan bahwa Polsek di sana sangat aktif
terlibat langsung di dalam menjaga keamanan. Bahkan saya melihat siang dan malam mereka berjalan terus, dan mereka berdiskusi juga dengan masyarakat-masyarakat yang sedang katakanlah menjaga keamanan di tempat mereka masing-masing. Saya mengatakan bahwa telah melibatkan itu. Kemudian yang kedua adalah narasi positif ya Bapak ya. Saya kira itu harus kita gelorakan sekarang, sebagaimana yang saya katakan tadi. 9 perisai komunikasi menghadapi. Jadi kita harus narasi yang positif kita bawa sekarang. Bahkan dari aspek psikologi komunikasi. Ketika narasi positif yang kita bawa, maka akan bisa membantu ke antibodi kita dibanding kita narasi yang negatif saja. Jadi ada nggak berita-berita sekarang yang berita-berita pesimis? Seolah-olah kita sudah give up, seolah-olah tidak mampu melakukan. Padahal kita lihat data menunjukkan jumlah orang yang semakin sembuh meningkat, sementara jumlah yang mendahulu kita angkanya mulai makin tertahan. Artinya apa? Bahwa upaya kita, narasi-narasi positif itu, penyembuhan itu harus menjadi kita keluarkan. Adakah fakta bahwa ada orang yang sembuh? Ada, melalui proses kesehatan yang dilakukan, yang dimana mereka sudah mengalami dalam katakanlah tertular virus ini yang sangat kronis, tetapi bisa sembuh. Saya kira banyak testimoni itu di Facebook. Saya kira bisa kita ikuti itu. Kemudian adalah kalau kita melihat misalnya kepolisian kita, bahkan mereka melakukan tugas-tugas yang sangat luar biasa, yang sangat kemanusiaan. Padahal tugas pokok mereka adalah sesuai dengan konstitusi kita, yang paling utama Undang-Undang Dasar 45 adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Tetapi mereka melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Bahkan mereka melakukan penyemprotan. Bahkan mereka melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Saya kira sangat luar biasa dilakukan gitu ya oleh pihak kepolisian kita. Kita harus akui itu. Yang paling kita terharu, mungkin saya agak emosional. Ada polisi kita yang membantu orang memakamkan saudara-saudara kita itu. Luar biasa. Iya, saya kira kita wajar meneteskan air mata. Sangat luar biasa. Yang menurut saya itu tugas pokok dan fungsinya dinas pemakaman. Karena dia sudah terbiasa melakukan pemakaman itu. Tetapi polisi melakukan peran itu luar biasa. Nah, ini harus kita akui. Peran polisi kita. Artinya melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Terus terang saya mengatakan Bapak Ibu sekalian, pada situasi COVID sekarang ini, yang kita kedepankan adalah sila kedua dari Pancasila. Sila kedua dari Pancasila apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang beradab. Jadi adil di situ tidak sama dengan adil sila kelima. Sila kelima menurut adil di situ adalah adil secara operasional, adil secara hukum, ekonomi dan lain-lain. Tetapi kemanusiaan yang adil. Jadi kemanusiaan kita itu harus adil, dalam sekali. Jadi tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi adil kepada manusia yang lain. Baru kedua, kemanusiaan yang beradab. Kita harus beradab kemanusiaan kita itu. Terus terang saya mengatakan, saya seorang komunikolog, mengatakan bahwa ada pesan-pesan yang menurut saya tidak begitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu. Sedikit saya menambahkan bahwa Polmas suatu hal yang baik. Suatu hal yang merupakan suatu keharusan. Berapapun jumlah polisi kita, pasti Polmas itu sakit dibutuhkan. Menurut literatur yang saya baca, munculnya kepolisian di Inggris dimulai dari Polmas. Kepolisian masyarakat dulu baru muncul. Nah, sejarah historisnya. Oleh karena itulah, maka Polmas sesuatu hal yang mutlak kita lakukan. Partisipasi masyarakat, seperti kata penanya tadi, suatu hal yang harus kita wujudkan. Jadi oleh karena itu tidak boleh bahwa kita berpangku tangan semua, bahwa itu tanggung jawab polisi. Tidak, salah besar. Ini tanggung jawab kebersamaan. Dan masalah yang kita hadapi sekarang adalah masalah kemanusiaan, masalah global. Oleh karena itulah, sedikit lagi saya tambahkan bahwa ini adalah kesempatan untuk memunculkan spirit kemanusiaan, spirit global. Tidak lagi sudah lintas negara. Spirit kemanusiaan dan spirit daripada global. Satu saran saya, kalau boleh ada pemakaman secara khusus
dibuat di setiap pemerintah daerah. Ada kan tanah-tanah Pemda. Dan wilayah itu ada saudara kita mendahului dimakamkan di sana dengan terhormat, dan kemudian itu menjadi catatan sejarah bagi kita sebagai spirit global dan sekaligus sebagai monumen kemanusiaan kita. Ini bisa jadi sejarah bagi kita. Terima kasih Pak Emrus. Selanjutnya saya persilakan Pak Ali Mukhtar. Ya, Pak Nur, saya terima kasih ya, saya terima kasih banyak. Salah satu hal yang paling penting, Pak Nur, mudah-mudahan ini bisa mewakili beberapa kawan-kawan yang mungkin sebentar kalau mau bertanya juga, tidak mengulangi pertanyaannya Pak Nur. Tapi saya mau bilang begini Pak Nur, struktur masyarakat yang paling terpenting, baik dari struktur sosial maupun struktur pemerintah sampai pada lapis bawah, kemarin kita tahu media massa menyiarkan tentang 3 poin penting. Kami bicarakan 3 poin penting itu adalah terkait dengan bagaimana secepatnya statement Bapak Presiden itu terkait dengan larangan orang mudik atau keluar semuanya dari Jakarta, maka pemerintah konsisten untuk harus segera memenuhi kebutuhan masyarakat, para perantau yang harus dia mau mudik. Kalau dia tidak mudik, bagaimana caranya? Atau dia tidak bekerja lagi sekarang? Maka saya ingin mengatakan bahwa 3 agenda penting. Beliau pasti tahu, Pak Emrus pasti tahu, Skombs pada tahun 2006 itu menjelaskan tentang 3 diksi penting dalam teori komunikasi. Yang pertama itu adalah cepat, transparan, terbuka, dan tadi Bapak menyebutkan konsisten. Itu sebabnya kenapa data-data yang sekarang ini adalah dibicarakan terbuka. Kenapa pemerintah harus menyampaikan itu secara transparan? Kenapa pemerintah harus cepat mendatangi struktur masyarakat pada tingkat bawah, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Di tengah-tengah masyarakat, struktur sosial, kita tahu bahwa sistem yang kita anut itu adalah paternalistik. Ada opinion leaders, ada pemuka pendapat, ada orang yang ditokohkan. Kadang 50 orang boleh semua berpendapat, tapi kalau 1 orang dia berpendapat, 50 semua ikut pendapatnya. Opinion leaders namanya itu. Nah, dalam posisi inilah saya bilang tadi kenapa kita berbusa-busa untuk melibatkan diri seluruhnya. Saya minta izin dan menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman semua. Hari-hari bicara, hari-hari berteriak. Tidak semua yang memberikan apresiasi. Banyak juga yang tidak senang, banyak juga yang ngebully, banyak juga yang mencaci. Tapi dalam hati kita ini tidak ada untuk kepentingan siapa-siapa. Not for the way the life to the politic, or for money, or for business. Everything no, but for state. But for the young generation. Untuk generasi baru kita. Untuk generasi baru kita dan the new generasi. Itulah sebabnya 3 hal kenapa pemerintah harus cepat, kenapa pemerintah harus konsisten dengan apa yang dikeluarkan, dan kenapa pemerintah harus terbuka. Terbuka dalam hal apa? Seluruh anggaran pendapatan belanja negara dengan Kepres 12 ini dirubah Pak. Dirubah. Nanti saya mau jelaskan ini supaya kalau ada yang tanya sekaligus saya harus menjelaskan. Dirubah sistem anggaran pendapatan belanja negara itu dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk apa? Untuk membackup ekonomi. Tidak boleh ada orang kelaparan, kasihan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan, tidak minum di negeri ini. Dengan kebijakan yang dilakukan dan dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan begitu maka kita semua bisa tenang. Bisa tenang di lingkungan, tenang di kampung, tenang di lorong-lorong. Bapak polisi juga tidak repot. Dan apa yang menjadi himbauan pemerintah, jaga jarak, pakai masker kalau terpaksa harus keluar, dia mencuci tangan dan jangan bosan-bosan, terus dan terus menerus untuk menjaga kekuatan imunitas pada diri mereka. Baik, terima kasih Pak Ali jawabannya. Baik Pak Nur Satyo, terima kasih. Kami akan lanjut kepada pertanyaan kepada partisipan kedua yang akan bertanya. Saya persilakan karena mohon maaf karena waktu kita sementara tidak ada feedback. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Daniel.
Apakah sudah terhubung dengan Pak Daniel? Terhubung Pak dengan kami Daniel Tambunan. Terima kasih untuk Baik, moderator. Pak Daniel Tambunan, mohon maaf dipersingkat karena kita bicara durasi dan langsung ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Jenderal dengan kami Daniel Tambunan, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian dari PTIK. Singkat saja, pertanyaan saya lebih kepada strategi manajemen media oleh Divisi Humas Polri. Bila kita kaitkan dengan media dan fear of crime. Mohon maaf Pak Daniel, bisa full face masuk, wajahnya bisa penuh? Ya, baik. Baik, terima Beberapa kasih. waktu yang lalu, meskipun menuai pro kontra, pemerintah melalui Kemenkumham telah memutuskan untuk membebaskan puluhan ribu narapidana melalui program asimilasi. Ini tentunya juga memang belum ada penelitian, tapi bahwa angka peningkatan kejahatan, terutama street crime, ini berulang-ulang kali diberitakan oleh media seolah-olah ex-napi program asimilasi ini yang kembali melakukan kejahatan. Kondisi ini tentunya membuat keresahan kepada masyarakat atau fear of crime. Menurut Skogan, crime reported on the media is langsung not... ke pertanyaannya Pak Daniel, mohon maaf. Boleh langsung Baik, ke pertanyaan. pertanyaan saya ini, menyikapi persoalan tersebut untuk fear of crime tadi, langkah-langkah manajemen media apa yang diambil oleh Divisi Humas Polri dalam mengelola isu, terutama untuk meredam supaya masyarakat tidak takut, bukan hanya kepada media mainstream saja, tetapi juga kepada media sosial, apalagi saat ini masyarakat konsumsi beritanya bergeser dari media konvensional menuju kepada media sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan langsung kepada yang terhormat Bapak Argo untuk meresponnya. Baik, terima kasih Mas Daniel Tambunan ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan. Jadi yang pertama begini, kita ada isu bahwa ada napi asimilasi yang melakukan tindak pidana. Tentunya itu kemudian saya cross check ya kepada lapas, ya, Dirjen Pas di sana, ke humasnya, kebetulan saya kenal ya, itu saya cross check. Yang sebenarnya ada berapa sih yang dikeluarkan itu untuk diasimilasi itu? Dan ternyata ada sekitar 38.000 itu tidak asimilasi semua, gitu ya. Tapi dia sudah ada yang menjalankan hukuman 2/3. Itu kan itu dikeluarkan. Kalau asimilasi itu setengah hukuman dia sudah melakukan, itu ya. Setelah hukuman melakukan itu. Jadi kalau digabung itu baru 38 ribuan lah digabung itu. Dan kemudian beredar bahwa ini masuk ke politik ini, terus terang aja masuk politik. Terus kemudian beredar bahwa napi-napi ini yang diasimilasi melakukan pidana kembali, berarti programnya gagal kan gitu. Tetapi setelah kami cek kemarin Perpolda yang telah melakukan penangkapan ya terhadap narapidana yang asimilasi itu dari 38 ribuan itu dengan asimilasi dengan yang sudah setengah melaksanakan hukuman, lalu 2/3 itu kemarin awalnya cuma 13 dan sekarang ada 30 ya, 30 itu yang bersangkutan keluar 1 minggu, dia ada yang menipu, ada yang menjadi kurir ganja dan narkotika ya, kemudian juga ada yang mencuri curanmor itu ya. 30 kasus ya yang sudah kita lakukan cek and recheck 30. Untuk sementara ini 30-an. Dan kemudian tentunya kan berkaitan dengan isu itu, setiap hari saya klarifikasi. Setiap hari saya adalah sekarang ini karena di pandemi ini COVID, ya saya pakai live streaming, saya klarifikasi. Artinya klarifikasi saya meluruskan ini loh. Jadi ini dari sekian yang dikeluarkan, jadi sekian itu yang melakukan kegiatan pidana. Dan kemudian juga kita masukkan ke media sosial, baik itu IG, baik itu adalah Facebook, ya, kemudian di YouTube masuk, kemudian juga ke meme, dan kemudian juga ke media online juga kita sampaikan semuanya. Jadi biar masyarakat tahu, biar masyarakat tidak takut ya. Kemudian juga pemerintah Polda Metro, bukan Polda, semua Polda sesuai dengan perintah Bapak Kapolri kita sudah membentuk Satgas begal itu dan preman itu ya. Jadi untuk mengantisipasi bahwa masyarakat biar tidak takut dengan isu itu, kita langsung membuat Satgas begal. Jadi kita sudah berapa kali nangkepin, udah kemarin dari Polda Metro nangkep 11 tersangka yang merampok toko itu sudah ketangkep. Dan kemudian yang saya tegaskan lagi bahwa
Jika di penjelasan di 363 KUHP itu ada ya Pak, di situ penjelasannya bahwa di situasi bencana ini kalau melakukan kegiatan pidana itu akan dihukum lebih ya, lebih itu. Misalnya 5 tahun ancaman hukuman biasa menjadi 7 tahun misalnya seperti itu. Jadi ancaman hukuman lebih. Biar masyarakat pelaku-pelaku kejahatan biar paham ya, bahwa dengan situasi bencana ini bisa lebih hukumannya dari biasanya. Itu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Argo. Baik, Pak Daniel Tambunan, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Untuk pertanyaan terakhir, baik, untuk pertanyaan terakhir sekaligus menutup kegiatan tanya jawab ini, saya persilahkan kepada Saudari Citra dari PT IKA. Saya persilahkan. Apakah sudah terhubung? Sudah terhubung, Pak. Apa bisa masuk? Baik, saya persilahkan Saudari Citra, langsung ditujukan pertanyaannya kepada siapa dan dengan singkat saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sangat apresiasi sekali kami atas kegiatan ini. Adapun pertanyaan yang ingin kami sampaikan adalah ada beberapa kepada Bapak yang terhormat Bapak Ngabalin. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah memang kita sadari bahwa bantuan banyak sekali sudah diberikan oleh pemerintah dan kita harus pahami juga bahwa pemerintah memiliki keterbatasan. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat bahwa potensi di masyarakat kita kaitan dengan kemampuan saling bahu-membahu itu pun sudah banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin saran bisa dilakukan akomodir dari sifatnya yang sukarela itu sehingga bantuan itu bisa didapatkan secara lebih merata, termasuk kepada masyarakat yang kurang mampu dan tidak termonitor. Terkait juga kaitannya dengan polemik dari keputusan dari Kementerian Kesehatan kaitan dengan PSBB, termasuk juga keputusan dari Kementerian Perhubungan. Baik, Ibu Citra, Saudari Citra, tolong bisa diaktifkan kameranya, jangan menggunakan foto, biar terlihat. Mohon maaf, kamera saya tidak bisa aktif, jadi dari tadi sudah kami coba sehingga tidak bisa. Baik, silakan dilanjutkan, singkat, silakan. Saya lanjutkan kaitan dengan keputusan tadi karena itu kaitan dengan ekonomi sehingga kita harus melihat sesuatu secara komprehensif dan saya yakin pemerintah sudah memikirkan juga mungkin ada sektor-sektor ekonomi yang bisa kita lebih kita tonjolkan untuk menyerap tenaga kerja misalnya dari ojek ataupun dari karyawan-karyawan yang mengalami PHK mungkin kaitan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Baik, kami sudah tangkap pesannya. Terima kasih. Silakan Bang Ali untuk meresponnya. Ini saran bagus sekali Citra ya, saran bagus sekali. Tadi saya datang ke sini saya juga menyampaikan ke Pak Gugus Tugas, saya juga bilang ke Pak Kapolri kalau saya ada acara di sini, kemudian saya mesti laporkan ke beliau-beliau. Saran yang paling bagus ini terkait dengan melibatkan relawan dalam hal untuk bisa aktif sehingga termonitor keluarga atau masyarakat yang tidak mampu sehingga bisa juga mendapatkan bantuan ini. Karena memang benar, dalam beberapa kesempatan ada orang yang dibantu justru yang mampu dan kemudian mereka menolak. Nah, saya kira ini saran yang paling bagus Citra. Terima kasih. Saya juga merekam ini pembicaraan saya ini, saya sedang merekam juga. Nanti sebentar saya akan kasih tahu kepada ketua relawan di gugus tugas karena yang akan nanti menjadi juru bicara dan sekarang menjadi juru bicara di relawan di sana itu adalah kawan-kawan yang dari Kedeputian 4, dari Kedeputian Bang Ali, dari Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi. Mas Joko, saya akan teruskan pesan ini. Kemudian yang kedua, yang terakhir, saya minta izin sedikit waktu, terkait dengan peraturan Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan. Saya sengaja memang menyiapkan ini supaya bisa, sebetulnya kalau kita ikut dari berbagai penjelasan yang tadi Pak Emrus kasih tahu kepada orang-orang yang tidak mengerti terkait dengan posisi ini, dalam situasi seperti begini memang tidak ada. Kalau saya cerita panjang sebetulnya,
Karena dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 sampai dengan protokol kesehatannya, itu dilihat pada poin nomor 5 itu pengguna sepeda motor yang ada di Menteri Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan maupun peraturan gubernur dan peraturan Menteri Perhubungan ad interim. Sama sekali tidak ada yang berhalangan, sama sekali tidak ada yang bertentangan. Jangan lupa, di Jakarta orang boleh menggunakan mobil, motor, dan lain-lain. Tapi di tempat dan daerah-daerah lain, orang bisa saja tidak menggunakan lagi mobil, tetapi dia menggunakan motor sebagai tempat kendaraannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, Mbak Citra dan teman-teman semua, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bang Ali atas responnya. Baiklah, peserta webinar pada kesempatan kali ini kita sampai di penghujung acara, di mana saya akan memberikan konklusi sebagai moderator. Dari pojok sana tadi Pak Emrus menekankan bagaimana peran masyarakat dalam perspektif komunikasi adalah dengan memfilter informasi yang diterima, untuk kemudian bisa memilah mana yang relevan, tidak relevan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Selanjutnya juga penekanan dari Bang Ali Muhtar Ngabalin tadi, bagaimana tanggung jawab Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan hanya tugas dari kepolisian Republik Indonesia. Dan Bang Ali Muhtar Ngabalin bersedia memberikan nomor teleponnya kepada partisipan ketika ada hal-hal yang dianggap penting untuk dikomunikasikan, maka bisa berhubungan langsung dengan kepanitiaan. Selanjutnya juga dari Divisi Humas Polri, keyword yang kita bisa catat bagaimana kemudian Divisi Humas dalam publikasi adalah membangun semangat optimisme dengan memberitakan hal yang positif dengan harapan itu semua bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap situasi yang sebagaimana saat ini. Kemudian juga tadi Pak Risyafudin tadi telah memberikan contoh bagaimana strategi dari Polri dalam konteks keamanan dan ketertiban di era pandemi COVID ini turut serta tergabung dalam gugus tugas dengan tema besar kegiatan kontingensi dan operasi Amanusa II yang selanjutnya mensupport sampai level terbawah dari wilayah Indonesia. Nah, demikian saya kira konklusinya. Harapan dari kegiatan ini tentunya menumbuhkan kesadaran bagi kita semua, menumbuhkan kesadaran bagi peserta siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini untuk sama-sama turut serta memutus mata rantai COVID-19 dengan di rumah saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri, saya minta lambaian tangan dari kawan-kawan partisipan semua. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak narasumber.